Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Dalam 3 tahun, ada lebih dari 300 kota klan iblis yang hancur. Lebih dari 300 kota iblis ini, tanpa kecuali, adalah yang relatif terpencil, garnisonnya tidak terlalu kuat, dan mereka menyimpan banyak bahan. Di bawah perampokan gila, ras iblis hanya kehilangan pandangan, dan itu canggung. Namun, bagaimanapun juga iblis memiliki bakat. Hanya dalam 3 tahun, 3 kaisar iblis dari balap iblis angin air mata King Chang, dan Jiu Xiao, muncul dengan sebuah solusi. Di bawah perintah 3 kaisar iblis, Elang, Burung Nasar, dan Burung Nasar mengirim sejumlah besar penjaga untuk berpatroli dan terbang di atas kota-kota besar kapan saja. Di bawah pengaturan hati-hati dari 3 kaisar iblis, jaring langit diletakkan di atas seluruh langit. Meski begitu, sulit untuk menghentikan penghancuran tentara misterius, tetapi berhasil mencegah tentara misterius dari memindahkan material. Setelah sebuah kota diserang, itu akan diperhatikan oleh klan iblis untuk pertama kalinya. Segera, melalui sarana klan iblis, kota-kota sekitarnya akan segera menerima berita, mengirim tuan di kota, dan pergi untuk mendukung dengan kecepatan penuh. Selain itu, Angkatan Udara klan iblis, yang merupakan klan burung asli, juga akan lepas landas sesegera mungkin, mencapai medan perang dalam waktu singkat, dan melancarkan serangan. Dengan cara ini, bahkan jika Phantom Dragon Army bisa merebut sebuah kota ketika mereka mulai mengumpulkan persediaan, bala bantuan monster klan sudah terbang setengah. Jika Anda tidak mundur sesegera mungkin, semua tentara Mirage harus terjebak di sini. Khususnya 3 tahun kemudian, dalam pertempuran terakhir, pasukan Mirage yang dipimpin oleh Mirage disergap oleh pasukan iblis. Dari penyebaran strategis jangka panjang Mirage, 3 kaisar iblis menemukan aturan pilihan target Mirage. Meskipun tidak akurat untuk kota-kota tertentu, ia mempersempit target menjadi 18 kota. Di bawah diskusi bersama dari 3 kaisar iblis, ratusan juta pasukan dimobilisasi dan jaring Tianluo didirikan, hanya menunggu Mirage jatuh ke dalam jaring. Sayangnya, pada 3 pertempuran berikutnya, Mirage berhasil menghindari 18 kota ini. Namun, dalam pertempuran terakhir, Mirto memilih salah satu dari 18 kota itu. Segera setelah pertempuran dimulai, ketika pasukan puluhan juta Mirage semua membanjiri kota dan mulai membakar dan menjarah. Pasukan elit-elit menyergap di kota dan ruang bawah tanah yang digali sebelumnya telah membanjiri. Puluhan ribu naga telah dipilih dengan hati-hati, dan monster dengan 10 juta tahun pengalaman dalam pertempuran adalah elit. Pertempuran seperti itu merata. Namun, pertempuran itu berlangsung kurang dari 3 jam. Di atas langit, puluhan juta pasukan iblis tiba. 10.000 elit klan iblis, ditambah 10.000 angkatan udara klan iblis, pertempuran ini tidak lagi bisa dilawan. Mulai sekarang, bahkan jika Anda ingin berlari, tidak ada tempat untuk pergi. Yang disebut tidak ada jalan ke surga, tidak ada cara untuk memasuki tanah, itu sangat berbahaya. Di atas kekosongan, Chu Xingyun juga tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan jalan secepat mungkin, pasukan puluhan juta klan Mirage ini harus jatuh di sini, dan tidak ada yang ingin meninggalkan hidup-hidup. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun segera mengambil prasasti darah, yaitu, batu tulis yang menyerap darah 30 juta sumpah klan Shenlong, dan pada saat yang sama memberi perintah kepada puluhan juta elit klan Shenlong. Selanjutnya, Chu Xingyun membuka pusaran laut darah untuk pertama kalinya, dan menyerapnya dengan sekuat tenaga, langsung menerima sejumlah besar Mirage Warriors langsung dari medan perang kembali ke Laut Belanda. Menghadapi pusaran besar yang tiba-tiba muncul, ras iblis tampaknya siap. Pada saat pusaran besar muncul, pasukan iblis di udara melonjak untuk pertama kalinya dan bergegas ke pusaran darah. Menghadapi ini, Chu Xingyun tampak sangat dingin, tetapi dia tidak menghentikannya. Dari puluhan juta pasukan Mirage, hanya lebih dari 8 juta yang berhasil kembali ke Laut Belanda. Hampir 2 juta prajurit Mirage lainnya semuanya mati di medan perang dan tidak akan pernah bisa kembali. 8 juta prajurit Mirage muncul di Laut Belanda karena terkejut. Yang membuat mereka putus asa adalah bahwa bukan hanya mereka, tetapi juga angkatan udara puluhan juta ras iblis telah kembali ke Laut Belanda. 3 juta Griffin, 3 juta elang emas, ditambah 3 juta Goshawk. Sebanyak 9 juta angkatan udara iblis, seperti awan-awan gelap, ditekan di sini. Pada saat ini, semua prajurit Mirage tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap klan iblis. Yang paling serius adalah bahwa 9 juta angkatan udara iblis ini adalah musuh alami klan naga, musuh bebuyutan. 3 ras ini, yang awalnya memakan ular, dapat mengerahkan kekuatan yang tak tertandingi melawan naga. Meskipun lawan hanya memiliki 9 juta angkatan udara iblis saja sudah cukup untuk membunuh 30 juta Mirage, dan ayam dan anjing tidak akan tinggal.
Melihat puluhan juta angkatan udara iblis, mereka berkumpul ke langit seperti awan dan perlahan-lahan menekannya. Semua orang dari suku Mirian memiliki mata putus asa. Meskipun menghadapi situasi putus asa, jarang ada yang mengeluh tentang Chu Xingyun. Alasan mengapa Chu Xingyun membuka Nether Channel bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan 10 juta tentara Mirian. Alasan mengapa pasukan naga Pantom berjuang mati-matian adalah untuk mendapatkan beberapa bahan sebanyak mungkin untuk penggunaan sehari-hari orang-orang naga Pantom. Tepat ketika semua orang dari klan Mirian percaya diri mereka akan mati. Dalam dengungan dingin, Chu Xingyun muncul di depan 30 juta orang Mirong. Dengan curiga ditangguhkan di udara, Chu Xingyun menatap dingin pada puluhan juta angkatan udara iblis, dan berkata dengan rendah, "Ini adalah dunia bawah, aku raja di sini, tolong segera pergi." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, segera, sosok memisahkan pasukan dan terbang ke garis depan. Melihat sekeliling, sosok ini adalah pemimpin angkatan udara klan iblis. Melihat Chu Xingyun dengan dingin, pemimpin iblis berkata dengan bangga, "Mari kita bicara omong kosong, sekarang sudah terlambat untuk menyerah." Setelah jeda, pemimpin klan iblis melanjutkan, "Selama Anda segera menyerah, dan menyerahkan kunci untuk masuk dan meninggalkan dunia ini, kami masih bisa membiarkan Anda menjalani jalan, jika tidak, jika Anda..." Di antara kata-kata itu, pemimpin iblis itu mengubah wajahnya dengan ganas, dan menggeram, "Jika ada setengah garis ketidaktaatan, pasukan klan iblis kita akan melewatinya, dan dijamin akan membunuh segalanya, dan ayam dan anjing tidak akan tinggal. Bunuh semuanya." Mendengar pemimpin klan iblis, Chu Xingyun tersenyum dingin. Di bawah pengawasan 30 juta orang meraj, Chu Xingyun perlahan mengangkat tangan kanannya di udara. Momen selanjutnya, wajah Chu Xingyun berubah tiba-tiba, dan pada saat yang sama, tangan kanannya terangkat tinggi, dan dia segera melambaikannya. Dihadapkan pada gerakan Chu Xingyun, 8 juta gargoyle tersisa dari klan naga menjerit, dan mereka bermaksud untuk membakar dengan klan iblis dan batu giok, dan mereka semua mati bersama. Tetapi pada saat ini, dengan gerakan Chu Xingyun, di atas kubah langit, bola api besar itu memancarkan cahaya yang tajam. Berdiri di atas kekosongan, Chu Xingyun akhirnya mengerti mengapa panah Dewa Api Bumi disebut panah, bukan balista. Meskipun panah vulkan ditembak di sana, itu sebenarnya bola api. Tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, dari kejauhan Anda hanya dapat melihat lampu merah menyala. Bahkan, begitu banyak meteor. Meskipun meteor itu bisa berupa batu bundar, tetapi karena kecepatannya, meteor itu akan langsung melintasi lintasan indah di langit. Jelas, kecepatan Earth Vulcan Crossbow lebih cepat daripada meteor, saya tidak tahu berapa kali. Karena itu, dari kejauhan, Earth Vulcan Crossbow melesat keluar, bukan bola api sama sekali, melainkan cahaya merah lurus yang sangat tajam. Dari kejauhan, lampu merah langsung meledak ke pusat ras iblis. Pada saat berikutnya, dalam deru yang tumpul, awan jamur yang bergulung naik, gelombang kejut yang mengamuk, dengan momentum yang merusak dan membusuk, meraung dan berguling-guling. Melihat adegan ini, pemimpin angkatan udara iblis mengubah wajahnya secara instan. Melihat awan jamur naik dengan ngeri, pemimpin itu berteriak, "Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki panah Dewa Api Langit?" Di antara kata-kata itu, sang pemimpin tidak bisa mengurus yang lain. Di antara guncangan sayapnya, ia pergi. Sebelum gelombang kejut tiba, pusaran merah terbang ke udara. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mendengus dingin. Di antara saat-saat pikiranku, sinar cahaya merah tua ditembakkan secara intensif ke arah pemimpin iblis. Sebuah lampu merah yang menyala berseri-seri, dan raungan membosankan terdengar dari auman udara. Awan jamur muncul di dunia bawah tanah. Jika Chu Xingyun benar-benar ingin membunuhnya, maka tidak perlu bertanya, bahwa pemimpin klan iblis mungkin telah dibom berkeping-keping. Tapi jelas Chu Xingyun tidak ingin membunuhnya. Bukan karena Chu Xingyun berhati lembut, tetapi ia berharap bahwa pemimpin klan iblis dapat membantunya mengambil kata-kata kembali dan membiarkan klan iblis memahami bahwa menyerang laut bawah sama seperti menyerang pengadilan iblis. Jadi, hanya dalam beberapa saat Chu Xingyun mengendalikan panah Dewa Api Bumi dan meledakkan 72 balista. Melihat awan jamur padat di belakangnya, naik satu demi satu, pemimpin angkatan udara iblis benar-benar takut untuk buang air kecil. Tapi sekarang, dia juga tahu bahwa pihak lain tidak bermaksud membunuhnya. Kalau tidak, selama dia dibombardir dengan senjata ke segala arah, dia tidak akan memiliki ruang untuk melarikan diri di bawah gelombang kejut yang mengamuk. Yang paling membuatnya takut adalah bahwa hanya ada 36 dewa dalam panah yang serupa. Tetapi di dunia yang misterius ini, ada 72 patung, yang membuat orang sulit hidup. Akhirnya, pemimpin angkatan udara bergegas ke sarang spiral berdarah, dan melompat ke dalamnya dengan panik. Segera setelah dia meninggalkan sarang spiral berdarah, saluran berdarah mulai menutup, dan pusaran berdarah itu dengan cepat menghilang. Melihat pusaran darah yang hilang, pemimpin iblis itu tiba-tiba menangis. Dia tahu bahwa elit dari 9 juta angkatan udara iblis sudah mati. Ketika saluran itu ditutup, lawan memegang senjata pamungkas yang sebanding dengan Sky Vulcan Crossbow, dan elit-elit akan mati tanpa tempat pemakaman.
Jika pihak lain tidak ingin dia berbicara, bahkan pelatihnya tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Jika dikatakan bahwa 36 busur Dewa Api Surgawi ditutupi oleh sepotong Tianluo. Kemudian 72 bumi busur Dewa Api adalah jaring. Kecuali jika pihak lain bermaksud untuk membiarkannya pergi, jika tidak peduli seberapa kuat dia akan dilipat di sana. Terbang kembali ke Istana Iblis, pemimpin klan Iblis melaporkan pertemuan ini dengan 3 Kaisar Iblis. Mendengar laporan dari pemimpin Iblis, 3 Kaisar Iblis tiba-tiba terdiam. Belum lagi 72 menara api bumi, bahkan jika hanya ada 36 menara itu sudah tak terkalahkan. 3 Kaisar Iblis tahu bahwa Earth Vulcan Crossbow diblokir oleh kerak bumi dan tidak bisa mengancam dunia permukaan. Tetapi karena ini, jumlah bumi Vulcan Crossbows lebih dari 2 kali lipat dari Sky Vulcan Crossbows. Kekuatan busur langit Dewa Api 36 langit, 3 Kaisar Iblis tidak bisa lebih jelas. 36 busur langit Vulkan disempurnakan oleh 3 Kaisar Iblis, dan masing-masing dari mereka memperbaiki 12 avatar. 3 Kaisar Iblis bergabung untuk mengendalikan busur langit Sky Vulcan yang 36. Alasan untuk ini adalah bahwa panah Vulkan sangat kuat sehingga jika sepenuhnya dikendalikan oleh satu orang, yang lain akan benar-benar kehilangan biaya konfrontasi. Dari sekarang ke sekarang, mereka telah belajar bahwa di dunia ini, beberapa orang secara bersamaan telah memperbaiki 72 busur Dewa Api Bumi. Bagaimana mereka bisa bertarung? Bahkan jika mereka bisa membawa 36 Sky Vulcan Crossbows ke sisi lain dunia, daya tembaknya hanya setengah dari milik lawan. Dan yang paling penting, 36 Sky Vulcan Crossbows tidak bisa meninggalkan pengadilan iblis. Hanya dengan menarik energi dari matahari yang bertanggung jawab atas pengadilan iblis, bisakah langit api dewa 36 langit meledak menjadi panah-panah api langit? Setelah dibawa ke dunia bawah tanah dunia bawah, bahkan matahari tidak bisa melihatnya, dari mana kita dapat menarik energi? Berbeda dengan pemimpin angkatan udara iblis itu. 3 Kaisar Iblis, masing-masing memegang 12 busur langit Sky Vulcan. Tetapi karena ini, tidak ada yang tahu kengerian busur panah ini lebih baik daripada mereka. Kali ini, alasan mengapa klan iblis berani menyerang klan naga tanpa rasa takut dan takut sebenarnya karena mereka telah sepenuhnya menguasai 36 langit api dewa api. Di masa lalu, klan naga dilindungi oleh laut tanpa takut invasi oleh klan iblis. Sekarang, setelah menguasai 36 Sky Vulcan Crossbows, klan iblis juga memiliki modal untuk bertarung melawan klan naga. Bahkan jika pendudukan tidak menguntungkan, suku iblis dapat kembali dan terus berjuang untuk persenjataan. Setelah klan naga berani mengusirnya, maka klan iblis tidak hanya memiliki total 90 juta naga eagles, ukiran naga, naga herring, tetapi juga 36 crossbows surgawi vulkan untuk menghukum klan naga. Tentu saja, panah dewa api langit juga terbatas. Panah Vulcan Sky berada di atas matahari, jadi itu hanya dapat digunakan pada siang hari. Kedua, di pagi dan sore hari, kekuatan matahari relatif lemah, dan kekuatan Sky Vulcan Crossbow juga sangat lemah. Hanya pada siang hari, kekuatan Sky Vulcan Crossbow mencapai maksimum. Earth Vulcan Crossbow tidak memiliki masalah seperti itu. Bumi Vulcan Crossbow tidak hanya 2 kali lipat jumlahnya, tetapi juga memiliki kekuatan terbesar kapan saja, di mana saja, 12 jam sehari, tanpa dipengaruhi oleh faktor apapun. Karena itu, ketika 3 Kaisar Iblis mendengar hadiah dari pemimpin Iblis, mereka terdiam. Ada 72 busur vulkan. Ada magma inti tak berujung. Laut Nether begitu padat sehingga tidak pernah bisa ditangkap. Karena tidak ada cara untuk menahan diri, mereka hanya bisa tetap diam. Setelah keheningan yang lama, akhirnya, 3 saker besar menghela napas bersama dan saling memandang, lalu mengangguk tanpa daya. Selanjutnya, Angin, Jiuk Xiao, King Chang, dan 3 Kaisar Iblis bersama-sama mengeluarkan perintah Kaisar Iblis. Semua pasukan klan iblis dilarang memasuki pusaran darah itu, jika itu, dengan risiko Anda sendiri. Menghadapi perintah 3 Kaisar Iblis, meskipun tidak ada yang tahu mengapa mereka mengeluarkan perintah seperti itu, tidak ada yang berani bertanya. Untungnya, pada hari-hari berikutnya, pasukan hantu misterius tidak muncul. Bahkan jika dia jatuh ke dalam perangkap, Chu Xingyun bisa menggunakan pusaran darah untuk memimpin pasukan Mirage Dragon kembali ke Laut Nether. Tetapi pendekatan ini terlalu nakal, terlalu tak tahu malu. Dan yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Chu Xingyun merespons pada waktunya, itu tidak bisa menghentikan tentara elit disergap oleh klan iblis, dan dalam waktu singkat, sejumlah besar pasukan elit naga elit terbunuh. Sebagai contoh dari pertempuran terakhir, meskipun klan iblis juga menderita banyak korban jiwa, secara relatif, tentara yang mereka bunuh dalam pertempuran, karena klan iblis, hanya beberapa. Namun, klan Shenlong meninggal dalam pertempuran, dan hampir 2 juta pasukan menyumbang 20% dari total kekuatan klan Mirian. Korban seperti itu, jika Anda datang beberapa kali, keluarga Mirage tidak akan memiliki tentara. Klan Iblis terlalu besar dalam pertempuran dengan klan naga, ia secara langsung menginvestasikan 10 miliar klan kuda Nil dan 10 miliar klan kerbau. Legiun besar seperti itu benar-benar masif bagi klan naga.
Tetapi untuk klan iblis ini hanya 2 unit pertama, unit yang benar-benar kecil. Untuk klan iblis, ratusan miliar skala dianggap sebagai pasukan sedang. Triliun timbangan dianggap sebagai pasukan yang benar-benar besar. Oleh karena itu benar-benar yang paling tidak rasional untuk bertarung melawan klan iblis. Mulai sekarang, bahkan jika klan Mirage disembeli dengan gila, klan monster yang mereka bunuh tidak sebanyak klan yang lahir selama periode itu. Justru karena pengetahuan ini bahwa Chu Xingyun fokus pada persediaan, daripada mencoba untuk membantai ras setan itu. Ada terlalu banyak ras iblis, dan kemampuan reproduksi terlalu kuat, yang tidak bisa dibunuh. Oleh karena itu, untuk menghindari cedera yang terlalu banyak, untuk menghindari korban yang tidak perlu, Chu Xingyun menghentikan semua tindakan tentara Mirage dan mulai pulih. Melalui pertempuran yang sebenarnya, Chu Xingyun menemukan bahwa pasukan klan Mirage meskipun mahir dalam ilusi, juga memiliki tingkat tinggi. Tetapi kekuatan destruktif dan kekuatan pertahanan Mirage sangat lemah. Ranah tentara Mirage jelas 1 atau 2 ranah lebih tinggi daripada klan iblis, tetapi setelah pertempuran nyata, ditemukan bahwa keuntungannya tidak jelas. Ilusi Mirage dibentuk dengan memadatkan roh, dan itu juga didorong oleh kekuatan spiritual untuk membingungkan roh pihak lain. Karena itu, ciri-ciri Mirage terutama kuat dalam roh, yang dapat dengan kuat menciptakan ilusi dalam pikiran musuh. Tetapi ketika menyangkut kekuatan dan kekuatan fisik, ketika menyangkut kekuatan destruktif dan kekuatan pertahanan, Mirage benar-benar terlalu buruk. Melihat ini, Chu Xingyun tahu bahwa ia harus menyesuaikan jas dan senjata untuk pasukan naga pantom ini. Pakaian perang dapat membantu tentara Mirian untuk berperang melawan kerusakan eksternal dan tidak akan mudah dibunuh. Senjata bisa menebus kekurangan kekuatan destruktif Mirage Dragon. Menanggapi bakat super spiritual Mirage, Chu Xingyun akhirnya memilih untuk menggunakan pedang terbang sebagai senjata Mirage. Karena karakteristik rasial dari Mirage adalah kekuatan spiritual, pedang terbang yang didorong oleh kekuatan spiritual secara alami adalah senjata yang paling cocok untuk mereka. Dengan pemikiran ini, Chu Xingyun menarik 3.000 pedang es Sansuan yang dia lepaskan. Pada saat ini, tuan dari 3.000 pedang Xuanbing semuanya mati dalam pertempuran. 3.000 tangan pedang Xuanbing ini semuanya mengandung roh pedang. Setiap roh pedang terus-menerus mendesak pemegang pedang untuk berlatih dengan gila dan bertarung dengan gila. Dalam beberapa tahun terakhir, ia baru saja menyusul perang naga dan iblis. Karena itu, tuan dari 3.000 pedang Xuanbing yang bertangan 3 semuanya mati dalam pertempuran. Dengan kematian tuan, 3.000 pegangan ini diukir oleh Chu Xingyun dengan pedang Xuanbing, dan secara alami kembali ke Chu Xingyun. 3.000 roh pedang dari 3.000 prajurit pedang Xuanbing dilepaskan. Masing-masing dari 3.000 roh pedang mengandung pedang-pedang. 3.000 kendo, termasuk pedang angin, pedang api, pedang bumi, pedang kayu. Mulai sekarang, Chu Xingyun bermaksud membusuk 3.000 roh pedang ini lagi. Mengambil pedang angin sebagai contoh, berikut ini dapat dibagi menjadi pedang angin pedang, pedang tornado, pedang-pedang, pedang gale, pedang badai, pedang-pedang barat. 3.000 kendo, masing-masing dapat dibagi menjadi 3.000 cabang kendo, total 9 juta cabang kendo dapat dipecah. Jika satu orang berkultivasi sendiri, akan ada jutaan pedang pendekar, dan bahkan ratusan juta tahun, saya takut mereka tidak akan dapat menyelesaikan kultivasi. Tapi sekarang, Chu Xingyun telah membagi 3.000 kendo menjadi 9 juta menjadi cabang kendo. Selanjutnya, Chu Xingyun menghabiskan 300 tahun lagi, menggunakan inti besi sebagai bahan, dan menempa 10 juta pedang inti. Mungkinkah itu dikatakan? Apakah Chu Xingyun berniat menggunakan pedang geosentris sebagai senjata utama klan Mirage? Tidak, tentu saja tidak. Setelah menempa 10 juta pedang bumi hati, semuanya bukan akhir, tetapi hanya awal. Selanjutnya, Chu Xingyun mengeluarkan 10 pedang dari 5 jenis pedang yang telah disempurnakan dalam 1 atau 2.000 tahun terakhir. Jumlahnya persis 10 juta betis, tetapi bahan yang digunakan untuk menempa pedang tidak sama. Menurut 5 elemen Jin Musui Wotu, mereka adalah pedang platinum, pedang bluewood, pedang misterius, pedang api merah, dan pedang geosentris. Pada waktu berikutnya, Chu Xingyun memasuki magma bawah tanah, menempa 10 juta 5 elemen pedang terbang dengan bantuan nyala api tak terbatas dari pusat bumi. 5 jenis pedang itu mengandung 5 energi berbeda, yaitu emas, kayu, api, dan tanah. Meskipun bahannya tidak sama, energi yang terkandung juga berbeda, dan bahkan warnanya biru, kuning, merah, putih, hitam, dan 5 warna. Tapi secara keseluruhan, 50 juta pedang sama sekali dalam bentuk dan ukuran. Pada waktu berikutnya, Chu Xingyun menghabiskan 30.000 tahun untuk menggabungkan 5.000 pedang pegangan sesuai dengan 5 elemen, dan setiap 5 digabungkan menjadi pedang platinum, pedang aoki, pedang misterius, pedang cian, dan pedang geosentris. Pedang 5 tangan, satu di atas yang lain, dibakar oleh api tanah dan dihancurkan 10 juta kali. Kali ini, Chu Xingyun tidak hanya menempa dirinya sendiri. Sekali lagi, jika Anda ingin menjadi pendekar pedang yang berkualitas, Anda harus mulai dengan menempa pedang. Dari orang-orang Mirage, Chu Xingyun memilih 1 juta pasukan untuk melengkapi kekuatan utama Mirage. Akibatnya, pasukan Mirage telah meningkat dari 8 juta menjadi 9 juta.
Alasan mengapa itu ditambah menjadi 9 juta, bukan 10 juta, adalah karena setelah roh pedang terurai, ia hanya dapat membusuk paling banyak 9 juta kendo cabang. Jika lebih lanjut dibagi, seluruh roh pedang akan benar-benar tersebar. 9 juta tentara klan Mirage menempa pedang terbang mereka sendiri di bawah bimbingan Chu Xingyun setiap hari. Pada 12 jam sehari, semua tentara Mirage akan membutuhkan waktu 8 jam untuk menempa pedang terbang mereka. Selama 30.000 tahun, 9 juta pasukan, yang ditempa sepanjang waktu, akhirnya, 9 juta pedang terbang akhirnya berhasil dilepaskan. Sepanjang proses penempaan ada lebih dari 300.000 pedang terbang, dan penempaan itu gagal. Untungnya, Chu Xingyun memperbaiki 5 set pedang seperti itu pada waktu itu, dan setiap set memiliki 10 juta pegangan. Begitu cepat, lebih dari 300.000 pedang terbang ditempa kembali dengan fokus Chu Xingyun, dan semuanya ditempa dengan sukses. Namun, pedang terbang itu tidak cukup. Dengan Flying Sword, Anda hanya dapat memastikan bahwa klan Mirage memiliki kekuatan destruktif yang cukup, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan dibunuh oleh pasukan iblis. Jadi, selanjutnya, Anda perlu memalsukan jas untuk 9 juta tentara Mirage. Meskipun, dari lebih dari 300 kota klan iblis, sejumlah besar biji logam dirampok. Namun, masih ada celah besar dalam keinginan untuk memperbaiki seragam militer yang cukup untuk mempersenjatai ribuan tentara. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun mempercayakan 9 juta tentara Shenlong dengan pelatihan yang rajin dan harus meninggalkan Laut Nether dan bergegas kembali ke kota naga di Laut Cina Timur. Dalam 30.000 tahun terakhir, Chu Xingyun telah sepenuhnya mengajarkan cara pedang. Sekarang, bahkan jika Chu Xingyun pergi, tentara Mirage tidak akan melakukan apa-apa. Dengan pedang terbangnya sendiri, dan menguasai jalan pedang kerajaan, selanjutnya, yang paling mereka butuhkan adalah kerja keras siang dan malam. Selain itu, perlu disebutkan bahwa setelah lebih dari 30.000 tahun pembangunan, orang-orang dari keluarga Mirong telah tumbuh dari lebih dari 30 juta menjadi lebih dari 80 juta. Alasan peningkatan ini adalah bahwa Chu Xingyun secara paksa memerintahkan bahwa setiap pasangan Mirong harus memiliki keturunan. Meskipun lingkungan di Laut Belanda sangat keras, itu sama sekali tidak cocok untuk kelangsungan hidup anak-anak biologis. Namun, setelah menjarah sumber daya besar-besaran di 300 kota klan iblis, Chu Xingyun menempatkan 72 formasi es besar di laut bawah di 72 pulau super besar. Di bawah netralisasi satu sama lain, 72 pulau besar dipenuhi dengan rumput hijau dan bunga-bunga. Selama 30.000 tahun terakhir, Mirage tidak lagi menjarah, tetapi mereka mentransplantasikan sejumlah besar bunga dan pohon ke pulau-pulau ini. Bahkan, banyak hewan kecil yang dapat dimakan telah ditebar di pulau-pulau ini. Masing-masing dari 72 pulau besar ini memiliki luas puluhan juta kilometer persegi. Oleh karena itu, bahkan jika setiap keluarga Mirage tinggal di sebuah villa besar, masih sangat jarang penduduknya. Yang paling penting adalah bahwa setelah 30.000 tahun beroperasi dan konstruksi, di bawah pasokan banyak sumber daya setan. 72 pulau besar ini dibangun seperti negeri dongeng yang indah. Dengan cara ini, tidak hanya cocok untuk bertahan hidup, tetapi juga cocok untuk reproduksi. Tentu saja, begitu Anda meninggalkan 72 pulau ini, Anda akan menjadi api penyucian dari surga. Seluruh lautan bagian bawahnya mendung dengan awan selama bertahun-tahun, dan hujan badai mengguyur. Hujan deras yang turun dari langit, suhunya setinggi beberapa baidu, bahkan ribuan derajat. Tentu saja, karena 72 pulau sangat besar, jadi kesenjangan sumber daya sangat besar. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun 72 pulau sepenuhnya adalah figur astronomi. Menurut perhitungan, bahkan jika semua kota ras setan dirampok, bahkan sumber daya naga semuanya diambil, yang masih belum cukup. Dengan perlindungan dari 72 busur Dewa Api Bumi, semua klan Mirage pecah dengan antusiasme terbesar. Sangat bagus di sini, sangat cocok untuk mereka. Ada 72 busur vulkan, dan ini jelas merupakan tempat teraman di dunia. Karena itu, selama 72 pulau dibangun, itu bisa menjadi rumah keluarga Mirage selamanya. Tidak peduli bagaimana waktu berubah, tidak peduli seberapa keras bagian luarnya, tempat ini sangat aman. Meskipun, mengubah api penyucian menjadi surga ini adalah proyek besar. Tetapi siapa yang membuat tempat ini dirahasiakan, siapa yang membuatnya aman di sini? Selain itu, semua orang dari keluarga Mirage tahu bahwa selama mereka bersedia bekerja keras, keindahan yang sama yang dapat dibangun di sini tidak ada bandingannya, dan itu tidak lebih buruk daripada tempat lain. Justru karena antusiasme orang-orang dari keluarga Mirage bahwa Chu Xingyun dapat pergi dengan percaya diri. Terlepas dari apakah dia hadir atau tidak, semua orang akan bekerja sekeras biasanya dengan antusiasme. Mulai sekarang, 9 juta kalajengking naga harus berlatih keras. Jika kekuatan dan kekuatan tempur mereka tidak dapat ditingkatkan sesegera mungkin, mereka tidak akan memiliki cara untuk menjarah semua bahan yang cukup untuk membangun rumah yang indah untuk diri mereka sendiri dan anak-anak serta cucu-cucu mereka. Sebagai orang-orang Mirage, mereka harus bekerja keras. Para prajurit Mirage telah putus asa untuk menjarah sumber daya kembali.
Jika mereka malas dan tidak bekerja keras, bagaimana mungkin mereka layak, naga-naga elit yang mati dalam pertempuran? Karena itu, tidak ada yang perlu mendesak atau mengawasi siapapun. Semua orang dari suku Shenlong penuh dengan antusiasme dan mengabdikan diri untuk pelatihan dan pekerjaan. Dalam situasi ini Chu Xingyun meninggalkan Laut Nether dan bergegas kembali ke kota naga laut Cina Timur. Untuk kepergian Chu Xingyun, semua orang di Mirage sangat berterima kasih. Semua orang tahu bahwa Chu Xingyun pergi saat ini untuk mempersiapkan sejumlah besar logam untuk membuat pakaian perang untuk pasukan Mirage. Dalam benak semua orang Mirian, status Chu Xingyun mencapai batasnya. Semua orang tahu bahwa Chu Xingyun yang menyelamatkan mereka dari air. Itu Chu Xingyun yang memimpin mereka ke lautan hantu ini. Itu Chu Xingyun, yang memimpin semua orang, bertempur di mana-mana, menjarah banyak persediaan, dan memberi makan semua orang Mirage. Adalah Chu Xingyun, yang mengalahkan Angkatan Udara Iblis pada saat krisis, seperti yang dinyatakan dalam sumpah ia melindungi kehidupan orang-orang Mirage. Meskipun Chu Xingyun pergi, dia benar-benar tertinggi di mata semua orang Mirage. Semua orang Mirage benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk mengatakan bahwa Chu Xingyun bukanlah apa-apa. Bahkan ketika mengobrol di waktu biasa, sekali menyebut Chu Xingyun, Anda harus menggunakan gelar kehormatan. Semua orang tahu bahwa Chu Xingyun adalah penguasa dunia bawah, bahkan para dewa. Jika seseorang benar-benar membuat Chu Xingyun marah dan membuatnya benar-benar kecewa dengan keluarga Mirage, maka hanya butuh beberapa saat 72 busur vulkan meledak dengan kekuatan penuh. Hanya butuh seperempat jam paling banyak dan seluruh keluarga Mirage akan musnah, sepenuhnya tersapu debu sejarah. Saat ini, Chu Xingyun ingin Mirage menjadi makmur, maka Mirage akan makmur. Jika Chu Xingyun menginginkan wabah klan Mirage, maka klan Mirage harus berada dalam masalah terus-menerus. Bahkan jika Chu Xingyun ingin menghancurkan Mirage, maka setelah seperempat jam, tidak akan pernah ada setengah dari orang Mirage yang hidup di seluruh lautan hantu. Oleh karena itu, apakah Chu Xingyun hadir atau dimanapun Chu Xingyun berada? Di benak orang-orang suku Shenlong, Chu Xingyun ada di atasnya, dan dia tidak bisa menghujat. Belum lagi, bagaimana orang-orang dari keluarga Mirong bekerja keras untuk berkultivasi dan bekerja. Di sisi lain, setelah lebih dari 30.000 tahun, Chu Xingyun kembali ke kota naga laut Cina Timur. Ketika saya kembali ke toko pandai besi yang saya beli, Chu Xingyun menemukan tanpa daya bahwa properti itu telah diambil kembali oleh Long Cheng dan dijual kembali kepada orang lain. Semua properti di kota naga dikenakan pajak. Setelah pajak tidak dibayarkan selama 100 tahun berturut-turut, properti itu akan disita oleh Long Cheng dan kemudian dilelang. Pada saat itu, Chu Xingyun pernah membayar 10.000 tahun pajak. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa terakhir kali saya pergi, itu lebih dari 30.000 tahun. 10.000 tahun pajak telah lama digunakan. Untungnya, Chu Xingyun sekarang super kaya. Dalam proses penjarahan lebih dari 300 kota material dari klan iblis, Chu Xingyun memperoleh semua bahan dan uang di 300 kota. Pada saat ini, di dunia kecil Chu Xingyun, semua jenis harta emas dan perak dapat dikatakan ditumpuk seperti gunung. Bahkan dia sendiri tidak tahu berapa banyak. Karena properti itu pulih, Chu Xingyun tidak ingin membeli properti lagi. Setelah bergegas ke Long Cheng, Chu Xingyun tinggal di suite Dragon King paling mewah. Yang disebut Dragon King Suite secara alami adalah suite paling top, dan setiap malam yang dihabiskan di dalamnya akan menghabiskan banyak uang. Saya berubah menjadi warga negara high biasa. Saya khawatir saya telah bekerja keras selama setahun dan uang yang saya peroleh tidak cukup untuk menghabiskan satu malam di sini. Tapi untuk Chu Xingyun, uang kecil ini hanyalah air percikan. Kembali ke Dragon City, Chu Xingyun masih sedikit bingung. Meskipun waktu telah berlalu selama lebih dari 30.000 tahun, identitas dan status Chu Xingyun di klan naga belum berubah. Dengan status dan statusnya saat ini, jelas tidak realistis untuk meminta sejumlah besar biji logam dari Forseas Dragon Palace. Menghadapi situasi hari ini, meskipun Chu Xingyun pintar, dia tidak bisa memikirkan cara yang sangat baik. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan situasi? Chu Xingyun baru saja kembali ke Long Cheng, dan keberadaannya dikuasai oleh Aoling. Lebih dari 30.000 tahun telah berlalu sejak terakhir kali. Bagi Aoling, periode waktu ini benar-benar terlalu lama, begitu lama sehingga hampir membuatnya putus asa. Untuk menemukan Chu Xingyun, Aoling merilis banyak Eyeliners. Begitu Chu Xingyun muncul, pesannya akan disampaikan kepada Aoling di pertama kalinya. Gencatan senjata antara naga dan setan telah berlalu selama lebih dari 30.000 tahun. Untuk menemukan Chu Xingyun, dalam 30.000 tahun ini, Aoling meletakkan jaring Tianluo di dalam seluruh 4 lautan. Awalnya, ide Aoling sederhana, yaitu melakukan segala yang mungkin untuk menemukan Chu Xingyun dengan kecepatan tercepat. Bagaimanapun, Aoling berharap bahwa Chu Xingyun akan mengerti bahwa terakhir kali dia tidak mengabaikannya, itu terlalu buruk baginya, dan dia tidak tahu apa yang harus dipakai dan makeup apa yang harus dilukis. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa hilangnya Chu Xingyun lebih dari 30.000 tahun.
Untuk menemukan Chu Xingyun, Aoling, dengan kekuatan Istana Naga Laut Tiongkok Timur dan putri-putri, terus meletakkan garis mata. Pada awalnya, eyeliner di bawah Aoling Bukasar, tetapi hanya beberapa garis yang ditarik ke arah umum. Tetapi dengan berlalunya waktu, ternyata Chu Xingyun tidak dapat ditemukan pada garis besar. Oleh karena itu, pada waktu berikutnya, Aoling terus memperbaiki jaringan ini, memperluas tentakel eksplorasi ke tempat yang lebih halus. Begitu Chu Xingyun muncul di Kota Naga, dalam waktu seperempat jam, semua berita tentang Chu Xingyun disampaikan kepada Aoling. Sebagai putri panjang dari Istana Naga Laut Tiongkok Timur, kekuatan Aoling masih sangat besar, dan pengaruhnya juga sangat kuat. Hanya Aoling, sebagai putri panjang Istana Naga di Laut Cina Timur, ia memiliki identitas dan status transenden, tetapi tidak memiliki ambisi besar. Tidak peduli siapa yang berteman dengan dia, untuk seluruh lomba naga, tidak ada yang akan peduli, tidak terlalu menafsirkan. Justru karena ini bahwa selama bertahun-tahun, Aoling telah dapat melakukan kontak yang luas dan dengan suara bulat dicintai oleh keempat naga laut. Terutama setelah pecahnya Perang Naga dan Iblis, Aoling sering mengadakan berbagai perjamuan dan pertemuan untuk mengumpulkan generasi muda klan naga untuk berkumpul dan mendiskusikan situasi saat klan naga. Hanya Aoling yang memiliki nyali dan kemampuan untuk mengadakan pertemuan semacam itu. Mengubahnya menjadi orang lain, begitu tidak ada status seperti itu, kedua tidak ada daya tarik, dan ketiga, mereka juga tidak memiliki kemampuan ini. Tidak semua orang akan mengadakan perjamuan, dan mereka akan mendapatkan 4 naga laut. Alasan mengapa sistem intelijen Aoling tersebar di setiap area ras naga dalam 30.000 tahun tidak dapat dipisahkan dari pertemuan ini. Jika Anda membandingkan sistem intelijen ini dengan jaringan yang besar, lalu jaring besar ini ada di tangan Aoling. Adapun elit muda dari 4 naga laut, itu adalah tulang punggung jaring besar ini. Melalui elit generasi muda dari 4 naga laut itulah Aoling telah begitu halus menyebarkan seluruh jaringan intelijen di seluruh lautan dan seluruh naga. Setelah mendengar berita tentang penampilan Chu Xingyun, Aoling sangat gembira, dan segera mengirim sejumlah besar undangan untuk mengatur pertemuan besar baru dari 4 naga laut. Alasannya adalah karena Aoling juga khawatir, jika dia bertanya pada Chu Xingyun saja, dia tidak akan datang. Sekarang, karena seluruh elit muda dari ras naga telah berkumpul, Chu Xingyun tidak punya alasan untuk menolak. Memang, dalam menghadapi undangan ini, Chu Xingyun tidak berniat untuk menolak. Lagi pula, sudah lebih dari 30.000 tahun sejak dia meninggalkan kota naga. Dia juga perlu mengetahui situasi terkini perlombaan naga melalui pertemuan ini. Karena itu, setelah mencuci dan menyortir di restoran Longcheng, Chu Xingyun tiba di tempat pertemuan 3 jam sebelumnya. Perlu disebutkan bahwa, untuk menghindari penolakan Chu Xingyun, tempat pertemuan Aoling dipilih di aula lantai 2 dari restoran Longcheng. Dengan cara ini, bahkan jika Chu Xingyun menolak, dia selalu bisa mengirim seseorang untuk mengundangnya. Bahkan, Aoling sudah membuat perut rontok, jika Chu Xingyun benar-benar menolak untuk datang, dia akan pergi ke pintu secara langsung, bertatap muka, dan membuat semua kesalahpahaman terbuka. Meskipun masih ada periode waktu sebelum pesta Chu Xingyun tidak ada hubungannya, jadi dia bergegas ke tempat awal. Begitulah pesta itu, tidak mungkin bagi semua orang untuk sampai pada titik tepatnya. Setiap pihak akan selalu ada kedatangan awal, dan akan selalu ada kedatangan terlambat. Banyak orang terlambat karena berbagai alasan, bahkan di tengah pesta. Karena itu, ketika Chu Xingyun memasuki venue lebih dari 3 jam sebelumnya, 3 atau 400 orang sudah berkumpul di seluruh venue. Pada saat ini, para elit generasi muda dari 3 atau 400 naga telah bergabung bersama menjadi beberapa lingkaran kecil, dan mereka telah berkumpul bersama untuk mengobrol satu sama lain. Sebagai putri panjang dari Istana Naga Laut Cina Timur, Dragon City Restaurant adalah industri Istana Naga Laut Cina Timur. Restoran Longcheng ini pada dasarnya adalah milik pribadi Aoling. Tentu saja, awalnya, restoran Longcheng ini bukan milik Aoling. Namun, lebih dari 20.000 tahun yang lalu, dengan perluasan jaringan intelijen yang cepat, Aoling juga membutuhkan tempat yang cocok untuk berfungsi sebagai kantor pusat jaringan intelijen ini. Karena itu, Aoling menghabiskan banyak uang untuk membeli restoran Longcheng dari Istana Naga Laut Cina Timur. Sebagai imbalan bagi orang lain, bahkan jika ada lebih banyak uang, saya masih ingin membeli restoran Dragon City ini dari Istana Naga Laut Timur. Tapi Aoling berbeda, dia memiliki beberapa kemampuan. Aoling adalah seorang pria, dan dia sangat murah hati. Karena ini, dia sangat mudah. Dia telah mendapatkan begitu banyak cinta dan dukungan dari klan naga, dan membangun jaringan intelijen yang sangat besar. Bahkan Dewan Tertinggi Istana Naga 4 Laut mengakui keberadaan dan status organisasi intelijen ini. Bahkan, Dewan Tertinggi Istana Naga 4 Laut secara khusus mengeluarkan perintah, dan setiap tahun, sejumlah besar uang akan dialokasikan ke agen intelijen ini untuk mempertahankan operasi seluruh agen intelijen. Selain itu, sebagai pemimpin tertinggi badan intelijen ini, Aoling juga memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi tertinggi Naga Laut 4.
Meskipun untuk saat ini, dia tidak memiliki suara, tetapi setelah pertemuan, dia dapat menyerahkan laporan tertulis berdasarkan informasi yang dimilikinya, memberikan pendapat dan saran tentang keputusan tertinggi Istana Naga Empat Laut. Dapat dikatakan bahwa di antara generasi muda, Aoling adalah yang dengan status dan status tertinggi. Status ini mengacu pada lebih dari identitas dan status Istana Naga Laut Timur milik Putri Aoling. Lebih penting lagi, sebagai sistem intelijen naga terbesar dan paling teliti, statusnya dalam naga juga sangat berbeda. Mulai sekarang, Aoling telah menjadi eksistensi paling karismatik dan mampu di antara generasi muda ras naga. Terutama dalam 30.000 tahun terakhir, dengan dua naga dan monster memasuki gencatan senjata, saat perang mereda, tekanan tiba-tiba mereda. Untuk sementara, generasi muda suku naga mulai fokus pada Aoling. Tidak masalah dari sudut pandang mana, selama Anda dapat menikahi Aoling, itu akan sangat bermanfaat bagi individu dan kelompok-kelompok kekuatan di belakang mereka. Oleh karena itu, Aoling telah menjadi pencinta mimpi yang paling sempurna dari generasi muda orang naga. Belum lagi, generasi muda dari suku naga mengejar Aoling begitu gila. Poin kuncinya adalah bahwa suku naga mengalokasikan jumlah besar setiap tahun untuk mempertahankan pengoperasian sistem intelijen ini. Selain itu, seluruh restoran Longcheng pada dasarnya adalah industri pribadi Aoling. Karenanya, tembakan Aoling sangat murah hati. Meskipun itu lebih dari 3 jam sebelumnya, Chu Xingyun tiba di tempat itu, tetapi ia masih menerima suksesi mewah. Melihat sekeliling, semua jenis hidangan lezat dan diisi dengan meja makan yang indah. Di venue, setiap orang dapat mengaksesnya kapan saja. Mengambil segelas anggur secara acak, dan mengambil beberapa hal lezat yang belum pernah terlihat sebelumnya, Chu Xingyun dengan santai menemukan sudut, sambil mencicipi anggur dan makanan, sambil mendengarkan apa yang orang lain bicarakan. Selama ini, Chu Xingyun telah sibuk berlatih. Oleh karena itu, dalam seluruh ras naga, pada dasarnya tidak ada teman kecuali individu. Omong-omong, banyak orang tidak bisa membayangkannya. Tapi faktanya, Chu Xingyun tidak mengenali kedelapan kakak laki-lakinya. Meskipun mereka telah melihat banyak wajah satu sama lain, mereka belum pernah bertemu selama puluhan ribu tahun, dan mereka mungkin telah bertemu mereka secara langsung, dan mereka tidak bisa mengenalinya. Bagaimana mungkin ada terlalu banyak teman untuk orang yang bahkan mungkin tidak mengenali saudara mereka sendiri? Bukannya Chu Xingyun sangat kesepian, kuncinya adalah Chu Xingyun sangat jelas, ini hanya mimpi percobaan. Di sini, bahkan mendapatkan begitu banyak teman tidak lebih dari mimpi ketiadaan. Apa yang benar-benar berguna bagi Chu Xingyun adalah harta dan manfaat yang dapat memunculkan mimpi cobaan. Tidak ada teman dan tidak ada musuh, inilah yang didefinisikan Chu Xingyun sendiri. Oleh karena itu, ketika Chu Xingyun ingin datang, dia bersembunyi di sudut sendirian, dan tidak ada yang harus merawatnya. Tetapi pada kenyataannya, semuanya tampak sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan. Tidak ada teman, ini benar, dan sulit untuk berubah. Tetapi untuk mengatakan bahwa ia tidak memiliki musuh, itu mungkin tidak perlu. Anda harus tahu bahwa jaringan intelijen ini sebenarnya adalah organisasi Aoling dari awal untuk menemukan Chu Xingyun, dan secara bertahap berkembang ke skala saat ini. Selain itu, orang-orang yang memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk pesta adalah bagian paling atas dan paling elit dari jaringan intelijen ini. Dengan ketajaman dan indera penciuman mereka, mereka tahu segalanya sejak 30.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, sekarang setelah mereka mencari selama 30.000 tahun, akhirnya mereka muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Itu 30.000 tahun yang lalu, dan saya tahu itu, dan itu bukan masalah besar. Lagi pula, tidak ada hubungan atau konflik yang kuat antara mereka dan Chu Xingyun pada waktu itu. Tapi sekarang berbeda. Sebagai pemimpin sistem intelijen ini, Aoling adalah target semua orang yang didambakan. Setelah menikahi Aoling, itu pasti akan menjadi lompatan dan menjadi sosok besar yang menentukan dari ras naga. Selain itu, Aoling sendiri sangat cerdas, sangat cantik, sangat kuat, dan statusnya juga mahal. Istri yang begitu sempurna, benar-benar bermain dengan lentera, tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, saya tiba-tiba melihat munculnya Chu Xingyun, dan tiba-tiba, semua elit naga yang Anda perjuangkan langsung bersatu. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, seekor naga muda dengan jubah hitam dan mahkota hitam di kepalanya memimpin sekelompok pengikut dan berjalan menuju Chu Xingyun. Menghadapi sekelompok orang yang datang langsung, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar menoleh untuk melihat masa lalu. Seperti yang Anda lihat, naga muda dengan mahkota hitam itu tampak akrab, tetapi untuk sesaat, Chu Xingyun tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya. Dengan ragu, naga hitam muda berjubah hitam itu mendatangi Chu Xingyun. Sambil mengerutkan kening, naga hitam mahkota hitam dengan bangga berkata, "Xiao Jiu, kenapa kamu tidak menyapa kamu ketika aku melihat saudara keenammu?" Saudara keenam. Mendengar kalimat ini, Chu Xingyun hanya merasakannya di benaknya dan langsung mengingatnya. Memang, naga hitam muda dengan mahkota hitam ini bukan saudara keenamnya, Aoba. Memikirkan hal itu, Chu Xingyun berdiri dengan tersenyum dan berkata kepada Aoba, "Ao Yun telah melihat saudara keenam."
Saya baru saja melihat bahwa saudara keenam sedang mengobrol dengan teman-temannya, jadi saya malu untuk mengganggu. Melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun, Aoba menjentikkan bibirnya dengan jijik. Jelas, dia benar-benar tidak bisa melihat seberapa baik 9 saudaranya, dia mengubah Aoling yang pusing kepada para penggemar. Memikirkan hal itu, Aoba melanjutkan dengan arogan, di mana Anda pergi selama puluhan ribu tahun, bukankah Anda mengatakan, tidakkah Anda tahu bahwa ras naga berada pada titik kritis untuk bertahan hidup? Mendengar kata-kata Aoba, Chu Xingyun membuka mulut dan hendak berbicara, tetapi Aoba sama sekali tidak memberinya kesempatan ini. Melambaikan tangannya, Aoba Dao berkata, bukannya aku bilang, kamu juga orang yang berusia lebih dari 100.000 tahun, dan kamu harus mengerti sesuatu, hari demi hari, tidak hanya berpikir tentang bermain, tetapi memikirkan bagaimana menjadi naga berkontribusi lebih banyak. Kata-kata Aoba baru saja jatuh, dan langsung terdengar tepuk tangan meriah di sekitarnya. Melihat sekeliling, semua elit naga di sekitar datang bersama dan berteriak keras untuk Aoba. Chu Xingyun menghela nafas diam-diam ketika dia melihat kakaknya yang sombong yang sedang mengepalkan tinju di sekitarnya. Ini di luar, sebagai sebuah keluarga, saudara lelakinya yang keenam memimpin dalam menggertak adik lelakinya. Yang paling dibesar-besarkan adalah dia bahkan bergabung dengan orang lain untuk bertarung bersama. Belum lagi, Chu Xingyun tidak bermain, tetapi berusaha keras untuk menyelamatkan naga. Selain itu, dalam 30.000 tahun terakhir ia juga seorang yang berprestasi, telah menangkap lebih dari 300 raksasa kota monster dan menjarah banyak bahan dan kekayaan. Sejauh menyangkut manfaat perang, Chu Xingyun adalah pengepungan kota, dan busur pertempuran bersinar. Jika jasa Chu Xingyun dicatat di Dragon Clan, dia sendiri sudah cukup untuk bersaing dengan salah satu dari 4 lautan. Penting untuk mengetahui bahwa garis depan melawan tentara iblis. Tetapi untuk pertempuran, bahkan lebih penting untuk pergi ke belakang musuh, melecehkan dan menghancurkan, dan melakukan perang gerilya. Bahkan jika lawan berada di lebih dari 300 kota, mereka membuat ayam dan anjing melompat di belakang klan iblis. Mulai sekarang, klan iblis masih diblokir di daerah Laut Dangkal, dan klan naga terkunci di laut. Dari perspektif tertentu, jika laut dibandingkan dengan kota, maka klan naga setara dengan dikepung oleh klan iblis. Dalam keadaan pengepungan, jika tidak ada pasukan asing di luar, dan jumlah pasukan jauh lebih rendah daripada pihak lain, maka kota seperti itu tidak dapat dipertahankan. Sekarang, tentara dunia bawah di bawah komando Chu Xingyun telah menjadi bidak catur yang mengelilingi lingkaran. Meskipun untuk saat ini, karya ini masih sangat lemah, dan peran yang bisa dimainkannya tidak besar, paling-paling itu hanya pelecehan. Tetapi untuk klan iblis, mereka tidak bisa mengabaikan bagian ini. Jika Anda mengabaikannya, maka setiap 3 hari, menjara kota, bahkan jika Anda memiliki potensi, ada berapa banyak di kota seperti itu. Begitu mereka mengabaikannya, itu akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan menghabiskan banyak energi dan waktu. Dengan cara ini, tekanan pada lomba naga akan berkurang banyak, atau bahkan 2 kali lipat atau berkurang beberapa kali. Sangat berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam hal posisi strategis saja, Chu Xingyun saja sudah cukup untuk bersaing dengan 4 naga laut lainnya. Keberadaan Chu Xingyun menyimpan secercah harapan bagi suku naga. Setelah poin Chu Xingyun hilang, maka kekalahan klan naga benar-benar hanya masalah waktu. Belum lagi pikiran batin Chu Xingyun. Aoba memandang Chu Xingyun dan berkata dengan tidak sabar, lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara lebih banyak denganmu, tapi aku mengejar Aoling baru-baru ini, jadi, kamu lebih tahu sesuatu, jangan bicara dengan masa depanmu kakak ipar, berjalan terlalu dekat untuk menghindari kesalahpahaman. Tao, mendengar kata-kata Aoba, Chu Xingyun terkejut. Aoba mengejar Aoling. Ini terlalu tidak bisa diandalkan. Anda tahu, Aoling adalah kontrol nilai nominal absolut. Dalam kata-kata klan naga umum dan gadis naga, nilai nominalnya adalah keadilan. Namun, kalimat ini, dalam tubuh Aoling, tidak bekerja sama sekali. Bagi Aoling, nilai nominal adalah segalanya. Tapi lihat Aoba, meskipun tidak jelek, dan terlihat sangat mendominasi dan megah. Tapi tidak masalah dari sudut pandang mana, dia tidak ada hubungannya dengan karakter tampan. Dengan pemahaman Chu Xingyun dan Aoling selama ribuan tahun, permintaan Nizi untuk nilai Yan ini terlalu dilebih-lebihkan. Dalam kata-kata Aoling, selama adik laki-laki itu tampan, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi jika panjangnya tidak cukup tampan, jika Anda ingin mengambil keuntungan dari wanita tua itu, maka wanita tua itu harus bertarung dengan Anda dengan putus asa. Oleh karena itu, dengan pengetahuan Chu Xingyun tentang Aoling, bahkan jika kepalanya patah tidak mungkin baginya untuk jatuh cinta dengan Aoba. Untuk mengatakan Aoling sebenarnya dipaksa. Istana Naga Laut Cina Timur adalah naga klan kayu. Naga dengan atribut kayu adalah yang paling ringan dan melayang, gagah dan tampan. Sejak usia muda, kakak dan adik Aoling, ayah dan paman, semuanya cantik dan cantik. Aoling, yang terbiasa melihat pria tampan, tidak bisa benar-benar menerima generasi yang biasa-biasa saja itu. Dalam pikiran Aoling, naga-naga panjang dan tampan itu bukan spesies sama sekali.
Dengan takjub, Aoba mengerutkan kening, dan melanjutkan, juga ayah saya telah mencapai kompromi dengan Nanhai Dragon King dan setuju untuk pernikahan Anda dengan Aomei, jadi Anda dan gadis naga lainnya, yang terbaik adalah menjaga jarak, mengerti? Apa? Ayah setuju. Mendengar kata-kata Aoba, dua alis Chu Xingyun menyebar, dan sudut mulutnya mengangkat sedikit lengkungan. Anda tahu, Chu Xingyun telah menunggu berita ini sepanjang waktu. Dalam pandangan Chu Xingyun, pernikahannya dengan Aomei jelas merupakan hal yang baik. Dengan sifat kemi dari Raja Naga Laut Utara, sangat mudah untuk memberikan wajah yang baik kepada Raja Naga Laut Selatan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Beihai Dragon King sebenarnya menyetujui pernikahannya dengan Aomei, yang benar-benar hebat. Melihat kegembiraan Chu Xingyun, Aoba melanjutkan, setelah dua naga dan keluarga iblis memasuki gencatan senjata, empat Raja Naga Laut mengadakan pertemuan puncak. Melalui pertempuran dengan klan iblis, klan naga menemukan hubungan satu sama lain, yang masih terlalu kaku. Konsekuensi langsungnya adalah bahwa perintah pertempuran sangat kaku dan sangat lambat. Perintah yang sangat sederhana, tetapi membutuhkan empat Raja Naga Laut, tiga dari mereka mengangguk sebelum mereka bisa mengeksekusinya. Namun dalam banyak kasus, situasi pertempuran telah berubah tanpa menunggu perintah untuk dikeluarkan. Pesanan ini telah ditinggalkan sebelum dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk membuat hubungan antara empat laut lebih intim, di bawah usulan Raja Naga Empat Laut, pernikahan skala besar akan dilakukan antara generasi muda dari empat lautan. Melalui pernikahan, untuk memudahkan hubungan antara satu sama lain dan meningkatkan kerja sama antara satu sama lain. Mendengar kata-kata Aoba, Chu Xingyun mengerutkan kening. Meskipun di permukaan, pernikahan tampaknya menjadi cara yang efektif. Tetapi pada kenyataannya, ini hanyalah obat untuk gejalanya. Ketika itu benar-benar terkait dengan kepentingan pribadi, bagaimana dengan anggota keluarga yang bahkan sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa apa yang disebut perkawinan mungkin berguna ketika hubungan minat kecil. Tetapi begitu konflik kepentingan mencapai tingkat tertentu, apa yang disebut perkawinan ini hanyalah lelucon. Namun, yang dikatakan, bagaimanapun, melakukannya lebih baik daripada tidak melakukannya. Untuk Aoling, Chu Xingyun tidak tahu. Dia sudah memiliki Aomei, dan sudah menandatangani kontrak pernikahan satu sama lain. Chu Xingyun juga bukan orang yang bergerak ke arah Qin Mucu dan melihat pikiran aneh. Dan, yang paling penting, benar-benar tidak ada ambiguitas antara Chu Xingyun dan Aoling. Chu Xingyun tidak pernah memiliki perasaan apapun untuk Aoling di luar lingkup persahabatan. Alasan mengapa dia datang ke kota naga kali ini dan datang ke pesta ini bukan karena Aoling. Terus terang, satu-satunya pikiran Chu Xingyun sekarang adalah bagaimana mendapatkan banyak logam dan menyesuaikan jas untuk 9 juta tentara Meraj. Di depannya, Aoba mengerutkan kening tajam dan memarahi dengan keras. Mendengar suara omelan, Chu Xingyun tidak bisa membantu mengangkat kepalanya, dan menatap kosong ke arah Aoba. Melihat Chu Xingyun menoleh, Aoba berkata, apakah saya mendengar apa yang saya katakan, apakah Anda mendengar? Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, aku dengar, mengapa? Sambil mengerutkan kening, Aoba berkata, karena kamu mendengarnya, apa yang masih kamu lakukan di sini, bukankah kamu bilang, apakah kamu masih menunggu untuk memberitahu yang lama dengan Aoling? Dengan kepala dimiringkan, Chu Xingyun berkata, aku dan Aoling juga adalah teman lama. Aku belum pernah bertemu selama lebih dari 30.000 tahun. Aku ingin melihatnya. Mengapa ada masalah? Manjakan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoba Dao berkata, Ayah King telah memutuskan bahwa aku dan Aoling akan menikah. Kamu berbicara dengannya sekarang, apa yang terjadi? Setelah jeda, Aoba berkata dengan marah, jika Anda benar-benar ingin tinggal tidak apa-apa. Saya akan pergi ke Nanhai sekarang, mencari Aomei untuk mundur. Dan saya akan menemukan kamar hitam kecil untuk menceritakan satu malamnya. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata marah Aoba, meskipun kata-kata Aoba sangat tidak pantas, Chu Xingyun harus mengakui bahwa kata-kata Aoba masuk akal. Sekarang Aoling mungkin menjadi saudara iparnya, dia benar-benar tidak cocok untuk terlalu akrab dengan Aoling, apalagi bertemu dengannya secara pribadi. Kalau tidak begitu berita menyebar, itu akan menjadi terlalu kotor dan berantakan. Adapun mengapa Aoba marah, Chu Xingyun bisa mengerti. Pikirkan tentang itu dari sudut lain. Jika di sini Laut Cina Selatan, dan Aoling digantikan oleh posisi Aomei, posisi Chu Xingyun dan Aoba terbalik, dapatkah Chu Xingyun bertahan? Sebagai istrinya yang akan melewati pintu, adik laki-lakinya ingin bernostalgia dengannya. Bahkan dimungkinkan untuk memiliki kontak pribadi seorang diri. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Memikirkan hal itu, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, ya, itu benar-benar tidak penting untuk melihatnya, itu tidak penting. Tujuan kedatangan saya di sini bukan untuk bertemu dengannya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoba tiba-tiba membuka matanya. Faktanya, bukan hanya Aoba, semua elit naga di sekitar mereka memiliki mata yang menyala. Semua orang tahu bahwa organisasi intelijen ini dibentuk dan dikembangkan hanya untuk menemukan Chu Xingyun.
Alasan mengapa Ao Mei ingin menemukan Chu Xingyun adalah karena hanya ada satu alasan, yaitu, dia telah jatuh cinta pada Chu Xingyun, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Oleh karena itu, segera setelah Chu Xingyun muncul, mereka akan segera kehilangan kesempatan mereka. Ao Ling pernah berkata secara pribadi bahwa dia tidak peduli tentang kontrak pernikahan antara Chu Xingyun dan Ao Mei, dia percaya diri untuk merampok Chu Xingyun. Bahkan jika dia tidak bisa mengambilnya, dia tidak keberatan, dan dengan Ao Mei, datang satu demi satu. Dengan kebanggaan Ao Ling, ia berani mengatakan hal-hal seperti itu di depan umum. Dari sini, dapat dilihat betapa Ao Ling sangat mencintai Chu Xingyun. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa mereka harus mengusir Chu Xingyun, jika tidak, jika Ao Ling tiba, maka mereka akan kehilangan semua peluang dalam sekejap. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.